Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Iya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Iya. Ada yang tidak hadir? Iya. Semuanya hadir? Alhamdulillah, lengkap ya hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang P5 dan PPRA. P5 itu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan PPRA itu profil pelajar rahmatan lil alamin. Judulnya hari ini ialah gaya hidup berkelanjutan, hidup asyik tanpa sampah plastik. Nah, Sekolah Dasar Negeri Kalompang 3. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Siapa yang ingin memimpin doa? Yang belum, yang belum. Silakan. 1, 2, 3. Bismillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita kebiasaan dulu membaca surah-surah pendek. Kita pakai yang paling pendek, yaitu surah Al-Asr. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Ya, untuk menambah kecintaan kepada tanah air Indonesia, sama-sama kita. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ikuti gerakannya ya. Ini lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Oke, ketiga. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Gaya hidup berkelanjutan, hidup asyik tanpa sampah plastik. Pendahuluan. Nah, apa itu P5 yang kita ambil di sini? Tadi apa P5? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi di sini kita ambil 2 saja. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini Pancasila. Sila berapa? Sila kedua. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. Terus ada kreatif ya. Kreatif itu apa? Ada yang tahu artinya? Kreatif itu bisa membuat sesuatu hal yang baru atau memperbarui yang ada. Paham? Nah, program PPRA, nah ada dinamis
dan inovatif. Bertujuan membantu siswa agar dapat tumbuh dan berkembang dengan cara yang kreatif dan baru. Dengan program ini kita ingin memastikan bahwa siswa mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang berguna dan membuat mereka lebih siap untuk menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan. Seperti sekarang ini kita dituntut belajar memakai teknologi. Tujuan kita belajar hari ini, peserta didik terbiasa memahami sikap ramah lingkungan. Ramah itu artinya peduli, jangan merusak, paham? Mengembangkan bakat dan kreativitas. Bagi yang punya bakat membuat kursi dari bahan bekas seperti ban diolah jadi meja, kursi bagus ya, macam-macam. Dan membiasakan hidup bersih dan sehat seperti cuci tangan sebelum makan ya. Yang kedua, peserta didik menguasai pengetahuan. Nah, selain pengetahuan ada keterampilan, pakai tangan keterampilan ya. Yang relevan, apa relevan? Artinya sesuai atau cocok dengan kehidupan sekarang. Misalnya, anak-anakmu harus bisa membuat kaligrafi misalnya dari bahan bekas. Nah, nanti dalam apa ya? Kita cari bahannya dulu agar mereka bisa sukses dan bermanfaat di masyarakat. Cara atau tips mengelola sampah. Ada caranya mengelola sampah. Jadi sampah itu ada terbagi ke beberapa bagian. Nah, latar belakang sampah adalah salah satu masalah. Jadi ada dua nih masalahnya kita hari ini. Jelaskan tentang jenis sampah. Nah, ada jenisnya sampah. Bagaimana cara mengelola sampah? Nah, ada dua. Pembahasan jenis sampah. Nah, cara mengelola sampah. Kalau di sini ada tiga, yang sebenarnya dua. Bapak jelaskan dulu. Yang pertama, sampah organik. Kenapa jadi warna hijau? Karena ini memang dari makhluk hidup atau alam. Selanjutnya ada anorganik atau non organik, yaitu jenis sampah yang bukan dari makhluk hidup. Penjelasan. Nah, sampah organik, sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, nasi, misalnya tulang. Nah, cara pengelolaannya, sampah organik dapat diolah melalui composting. Composting itu maksudnya diolah jadi pupuk atau digunakan untuk menghasilkan energi melalui proses biomasa. Sudah paham organik? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Selanjutnya, sampah anorganik sama aja atau non organik, ada dua soalnya. Sampah non organik terdiri dari bahan-bahan yang tidak berasal dari makhluk hidup. Cara pengelolaannya, sampah anorganik atau non organik seringkali dapat didaur ulang, tetapi beberapa jenisnya juga dapat menjadi sumber pencemaran lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya ini yang lebih bahaya, ini bagian dari non organik juga, yaitu sampah pecah belah ya. Dinamakan sampah pecah belah atau yang B3, biasanya disebut dengan B3. Pengertian sampah pecah belah berbahaya adalah jenis sampah yang mengandung bahan-bahan berbahaya atau tajam. Nah, ini ada cara mengelola sampah sampah organik dulu ya. Pertama, pilih wadah kompos, gunakan bak terbuka atau tong kompos. Lalu, nah ini yang akan kita kerjakan nanti, insya Allah. Sampah yang
Arab, dan lain-lain. Yang pertama, nanti kita kumpulkan sampah plastik. Kesimpulannya, banyaknya sampah di lingkungan, baik sampah organik maupun non-organik ataupun sampah belah atau B3. Jika diolah dengan baik akan menghasilkan keuntungan bernilai jual tinggi. Terima kasih dan selamat berkarya. Nah, ini ada video untuk penjelasan lebih rincinya. Nah, sebelum dimulai, silakan siapkan catatannya, siapkan pulpen atau pensil dan buku. Apa yang kamu lihat dari video tadi? Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, setelah sudah melaksanakan diskusi kelompok, silakan maju ya, Bapak panggil per kelompok. Maju kelompok durian ya, silakan maju. Untuk video yang pertama. Oke. Apa yang kamu lihat dari video yang pertama? Ya, betul, tentang sampah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok durian. Ya, hari ini Bapak ingin meminta per kelompok nanti mencari bahan bacaan tentang sampah organik dan non organik. Silahkan nanti menuju sudut baca perpustakaan kecil kita yang ada di ujung belakang kelas kita ya. Ya, nanti duduk per kelompok, jangan berhamburan. Duduk per kelompok. Bapak akan menyuruh perwakilan kelompok mengambil salah satu aja bukunya. Paham? Untuk kelompoknya mengambil satu buah buku, silakan. Perwakilannya satu aja. Ambil satu aja. Iya. Satu orang aja, ya kelompok. Duduk yang rapi di kelompoknya masing-masing. Silahkan dilihat lagi bukunya, dibaca, diamati. Cari ada tentang sampah organik atau non organik tidak. Dan diskusikan, dibicarakan dengan teman-teman. Apakah ada? Silakan bermusyawarah. Sekarang setelah membaca, silakan ditutup bukunya. Sudah? Sudah ingat? Oke, sekarang ada cara untuk memanfaatkan sampah. Sampah itu ada berapa jenisnya? Ada yang namanya organik dan non organik, seperti yang ada di dalam buku tadi. Sudah dibaca semuanya? Sudah. Bagus. Lalu di dalam buku tersebut ada juga cara memanfaatkan sampah tadi ya, 3R. Apa? 3R pakai bahasa Inggris. Yang pertama, R yang pertama reduce, artinya mengurangi. Yang kedua apa? Reuse atau menggunakan kembali. Yang terakhir recycle. Apa recycle? Mendaur ulang. Ya, sekarang Bapak jelaskan sedikit lagi kembali. Yang reduce adalah upaya untuk mengurangi jumlah sampah. Apa-apa yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan. Misal kita ada membuang sampah hari ini, botol aqua, lalu tulang ayam. Nah, yang bisa kita gunakan dalam kantong plastik itu apa? Botol, betul. Artinya kita ambil. Lalu ada reuse, menggunakan kembali. Setelah kita ambil
botol, botolnya bisa kita gunakan lagi tidak? Bisa. Nah, kalau botol bisa kita bersihkan dan kita gunakan kembali untuk menjadi tempat air minum. Nah, itu namanya menggunakan kembali. Kalau recycle baru membuat pot bu. Nah, ya. Perhatian nih, halo. Hai. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, habis ini, setelah ini kita ada namanya aksi nanti. Kalau ini aksi, Bapak minta nanti seluruh dari kelompok kalian keluar untuk mencari sampah. Ada yang organik, ambil satu-satu ya. Satu kelompok ada 2 kan? Nah, nanti ambil satu-satu. Satu orang ambil satu organik dan satu non organik. Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Nah, sebelum Bapak tutup, Bapak ingin bertanya dulu. Apa yang ini organik atau non organik? Kelompok almari? Tidak. Hah? Organik. Iya. Kenapa organik? Karena berasal dari apa? Makhluk. Ya, berasal dari makhluk hidup, yaitu tumbuhan. Sekarang Al-Aziz. Assalam. Siapa salam? Angkat tangan. Misalnya Bapak potong rambutnya jatuh. Ini sampah organik atau non organik? Bukan. Al-Mumin, betul apa salah? Organik. Ya, salah. Yang betul apa? Organik. Organik dari makhluk hidup, betul. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya. Oke, sekarang sudah membaca buku tadi ya semuanya. Buku tentang sampah organik dan non organik dan cara mengelolanya ada 3R. Sekarang Bapak berikan tugas untuk menulis yang tentang organik dan non organik. Silakan ditulis, rangkumannya ditulis masing-masing kelompok. Oke, silakan. Oke, setelah ini kita akan mencari dan memilah dan memilih yang mana organik dan non organik. Setiap kelompoknya mencari 2 buah organik dan 2 yang non organik. Lalu nanti Bapak sediakan nanti bak sampah yang organik dan non organik. Ya, silakan per kelompok ya, silakan dicari keluar kelas ya. Hati-hati. Ya, silakan kumpul dulu per kelompok. Jangan dibuat dulu, belum. Ya. Kelompok Al-Malik silakan maju sini. Al-Malik. Ayo Al-Malik siapa? Irfani dengan Idris. Untuk organik silakan masukkan ada daun ya. Oke, yang non organik. Kalau non organik ada Idris, apa sebutkan nama sampahnya? Iya betul, plastik masukkan. Ya, Irfani silakan. Besi ya? Iya besi, ada besi. Silakan masukkan. Iya betul, non organik. Ya organik silakan masukkan. Ya daun betul. Ya daun ya. Yang non organik masukkan plastik dengan kertas. Yang organik yang mana sampahnya? Kau salah, Lana itu. Daun ya betul. Lana apa Lana? Yang organik mana? Belum. Oke, yang non organik. Silakan. Ya, plastik dengan besi ya. Oh, itu ya besi betul. Iya, bagus. Al-Qudus ya, Al-Qudus maju. Yang organik silakan masukkan dulu organik. Apa itu? Siput. Buang. Ya, tulang ayam betul. Sekarang yang non organik. Iya, terima kasih. Akhir kelompok Al-Aziz belum Al-Aziz. Organik ya. Silakan kumpul di depan.
untuk seluruh kelompok. Oh, bagus. Sudah paham tadi ya? Kalau tulung ayam tadi apa? Iya, organik. Kalau daun? Daun organik. Kalau batang pohon? Iya, betul. Sekarang kalau besi? Non? Ya, non organik. Kalau plastik? Non organik. Lalu yang terakhir ada kabel misalnya? Iya, betul. Non organik. Tepuk tangan dulu. Iya, bagus. Silakan kembali ke dalam kelas. Wih, mantep nah, warna-warni bagus. Iya. Diolah bingkainya boleh. Kurang minta kawan-kawan sebetulnya. Berarti Ajima. Apa jangan diulah-ulah. Di sini. Hati-hati. Hati-hati. Apa di sini kita lagi ya? Lagi sedikit. Ya. Siap? Siapa yang sudah siap? Yang sudah siap? Oke, maju berdua. Al-Qudus sudah siap ya? Ya, silakan maju. Maju ke depan, bawa itu ya. Bawa hasil karyanya. Oke. Oke, bagus. Al-Qudus, iya. Apa artinya? Maha suci, ya. Bapak zoom dulu. Al-Qudus. Oke. Tepuk tangan untuk Al-Qudus. Ya. Sekarang Al-Malik. Oke, geser. Ya, op. Iya, bagus. Al-Malik Idris dengan Irfani. Apa arti Al-Malik? Maharaja. Iya, bagus. Bapak zoom dulu. Oke. Iya, tepuk tangan untuk Al-Malik. Silakan dulu. Siapa yang sudah? Assalam sudah? Ayo maju. Silakan maju. Salam ya. Apa artinya salam? Maha sejahtera ya. Ya, tepuk tangan untuk assalam. Silakan siapa lagi? Al-Aziz ya, Al-Aziz. Oke, Al-Aziz silakan maju. Apa arti Al-Aziz? Maha mulia. Bagus. Belum, Bapak zoom dulu. Ya, silakan. Tepuk tangan untuk Al-Aziz, silakan. Sekarang kelompok terakhir, Al-Mu'min. Kelompok Al-Mu'min yang paling banyak orangnya nih. Ayo. Silakan. Al-Mu'min, apa arti Al-Mu'min? Maha memelihara keamanan.
Tepuk tangan untuk Al Mukmin. Oke. Itu refleksi pembelajaran hari ini. Yang pertama, Bapak tanya, apakah kalian senang dengan pelajaran hari ini? Silakan dijawab dengan emot muka atau wajah masing-masing. Pertanyaan yang kedua, apakah kalian suka dengan materi ini? Jawabnya dengan begini atau begini. Oke? Kesulitan apa yang dialami? Kalaunya ada, bilang begini apa? Tangannya begini. Kalau sulit, kalau mudah tidak ada, gitu lah. Oke? Kesulitan apa yang dialami? Tidak. Nah, ini hari ini kita yaitu refleksi dan tindak lanjut. Maksudnya dari refleksi ialah kita bercermin dengan kejadian yang telah lalu. Ya, silakan mengisi lembar refleksi per kelompok ya. Nanti di atasnya ditulis nama kelompok, misalnya ini Al-Malik, lalu nama anggotanya Idris dengan Irfani. Nah, untuk yang pertama ada kolom kontribusi ya. Selalu memberikan ide itu idealah apa namanya? Ini pikiran. Nah, lalu gagasan itu kita punya pendapat. Nah, dan masukan saran nih dalam kerja kelompok. Langsung isi namanya aja, misalnya di sini berdua, misalnya Fahri dan Idris, misalnya. Boleh. Lalu yang di bawahnya solutif. Kalau yang dalam kolom angka ini nanti Bapak yang memberikan nilainya. Nah, ini selalu berusaha mencari solusi. Lalu ada sikap diri. Nah, ini dapat mengatur diri. Kadang bersesalikan, kadang buka kelahian, kadang buka karasan ya. Nah, jangan. Lalu menjaga sikap dan memberikan suasana menyenangkan dalam kerja kelompok serta terbuka menerima pendapat atau kritik. Nah, itu. Lalu selalu fokus dalam bekerja. Lalu kepemimpinan dapat mengajak teman dalam kelompok untuk sama-sama bekerja dalam pencapaian target proyek. Lalu yang di bawah ini pencapaian terbesarku dalam proyek yang apa? Bisa membuat kaligrafi dari bahan bekas yang bersih misalnya. Ya. Lalu sebelahnya, siapakah teman yang menunjukkan sikap positif sepanjang proyek ini? Nah, tulis siapa kawan yang olah kita tuh senang melihatnya ceria terus gitu, nah, ya, dan supaya kita semangat dalam membuatnya. Lalu siapakah teman yang menurutmu kurang berkontribusi? Diam aja, ngomong semangat, kadang bola-bola apa misalnya. Nah, siapa itu? Lalu saran apa yang dapat kamu berikan agar teman tersebut dapat bekerja lebih baik? Misalnya sarannya jangan melamun. Nah, boleh. Yalah, supaya lebih giat lagi membantu kelompok, boleh. Misalnya hal yang paling menyenangkan dalam proyek ini apa? Misalnya hasil lelah dari membuat kaligrafi, misalnya boleh. Hasil yang indah, hasil yang bagus misalnya. Hal yang paling tidak aku sukai dalam proyek ini apa? Misalnya lemnya terlalu lengket di tangan, susah untuk dihilangkan, boleh. Lalu hal tersebut aku hadapi dengan cara apa? Dengan membasuhnya memakai air misalnya. Paham? Kita lihat-lihat lagi. Kalau yang per kelompok tadi ada yang diisi ya. Sudah Bapak bagi lembarnya? Nah, silakan diisi, dicontek antara 1 sampai 5 nilainya, terserah. Misalnya merasa fokus nih, selalu fokus dalam bekerja, kita sangat fokus, berarti 5, ya. Tinggal dicontek ya, dicontek sudah. Nah, lalu di sebelahnya
silakan dijawab per butirnya ada soalnya. Siapakah teman yang menunjukkan sikap positif? Siapakah teman yang menurutmu kurang berkontribusi? Saran apa yang dapat kamu berikan? Hal apa yang paling menyenangkan? Misalnya sampai habis. Lalu yang terakhir ada paling bawah, pencapaian terbesarku dalam proyek ini. Misalnya membuat kaligrafi dengan bahan bekas, gitu kan? Contohnya bisa diisi masing-masing. Ya, silakan. Tulis namanya dulu. Di atas. Ya. Untuk lembar refleksi akhir peserta didik yang satu-satu, yang pribadi, yang masing-masing, itu silakan tulis namanya dulu ya di atas. Lalu ada kelas 4 tulis. Nah ini sama, dicontek juga. Misalnya yang pertama, saya selalu membawa bekal makanan misalnya dan minuman dari rumah seperti pagi kemarin ya pernah bawa bekal. Ya. Nah, berarti sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju atau tidak tahu boleh. Tinggal dicontek. Lalu saya selalu menggunakan alat makan yang berbahan plastik, misalnya sendok plastik, piring plastik, ya, cangkir plastik. Nah, setuju kan saudara? Lalu yang ketiga, saya selalu membawa bekal dari rumah. Nah, itu terserah. Saya lebih paham tentang sumber-sumber sampah. Sudah paham semua belum kah? Nah, silakan dicontek. Setuju kah? Tidak setuju? Atau tidak tahu caranya. Lalu ada saya lebih paham bagaimana sampah di sekolah maksudnya nih dapat dikurangi dengan cara apa tadi? Sampah yang bisa digunakan bisa didaur ulang misalnya atau digunakan kembali. Lalu hal yang sebelumnya ingin aku pelajari mengenai sampah dan gaya hidup berkelanjutan. Saya ingin tahu lebih lanjut tentang cara membuat pupuk misalnya. Dan yang terakhir, loh, hal yang ingin aku pelajari lebih lanjut mengenai sampah ialah ya tadi membuat pupuk misalnya. Lalu yang pertama tadi tentang gaya hidup berkelanjutan, hidup bersih dan sehat. Nah, ya. Yang sudah boleh dikumpul. Yang per kelompok mana? Belum. Apa lagi yang belum? Oh, sudah. Ya, silakan kumpul. Sekarang kita sama-sama mengakhiri pembelajaran hari ini, tapi sebelum itu kita pakai explain dulu sebelum itu. Ada namanya tepuk ayam. Masih ingat tepuk ayam? Oke, sekarang tepuk ayam. Kalau ayam organik atau non organik? Iya, apabila misalnya ada tulang ayam, bulu ayam, apalagi kuku ayam, cakar ayam, nah itu semuanya iya organik. Satu orang mimpin dari perempuan lagi doa. Ya, silakan. Siapa yang belum?
siapa nih? Yang mau aja. Silakan ngomong. Ya, 1, 2, 3 yang lain ikuti. Ya, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.